Oke, sip. Pak Noel! Kak Noel! Aduh, Kak Noel! Apa sih nggak denger? Apa? Aduh, makan dulu. Aduh, makan ini lagi seru nih kau. Ya ampun, dari tadi tungguin. Ayo makan dulu. Ini aku lagi turnamen ini. Kenapa sih main game ya? Wes, udah kamu makan duluan aja. Ayo makan, nanti sakit loh. Enggak akan sakit. Bentar doang kok. Ya udah kalau gitu aku udah ngomong ya. Udah. Udah sana. Ganggu aja nih. Us. Yes. Lanjut. Kak Noel! Kak Noel! Ih, Aduh, apa lagi sih nih, ganggu banget. dari tadi lo main game terus. Ya ini lagi seru Pak Steven. Ayo belajar dulu. Hah? Belajar? Apa yang belajar? Emang gak inget tugasnya dari Kak Hensan? Tugas dari Kak Hensan. Iya, ada banyak banget loh. Ya ampun. Yang minggu lalu itu. Iya. Wah, nanti aja. Gampang itu. Orang lagi serius nih main gamenya. Serius nih masih main game? Iya, itu tugas. Udah, aku kerjain dulu ya. Iya, Kasih saya dulu ya. Ya udah, gampang nanti kamu bisa kerjain. Yang penting main game dulu. Ya ampun. Dari tadi lo main terus. Ini gimana adik-adik? Padahal udah ditunggu kan? Kak Noel, Kak Noel. Apa sih Kak Steven? Dari tadi lo main banget. game terus. Udah berapa jam coba tadi? Ya aku baru bentar lah. Baru bentar apa? Udah berjam-jam kan? Nah, dengerin. Kalau main kayak gini, kalau matanya deket, nanti bisa sakit loh. Kalau matanya deket gini bisa sakit. Iya, harus dijauhin dikit. Udah, jauh nih. Nah, dengerin lagi. Kalau tubuhnya bungkuk kayak gini, nanti juga bisa sakit. Harus berdiri tegak seperti prajurit. Gini. Iya, harus tegak gini. Ya udah, aku main lagi ya. Tegak nih. Ingat, kita udah ditunggu adik-adik loh. Mau ngapain? Mau ibadah. Loh, Gimana? sekarang waktunya ibadah nih adik. Iya lah. Aduh, maafin Kak Noel. Gimana sih, Kak Noel? Dari tadi Kak Noel keasikan main adik soalnya seru banget. Aduh, berarti sekarang ibadah ya? Iya, sekarang ibadah yuk. Waduh, berarti Kak Noel harus stop main game nih. Iya. Oke lah. Yuk. Kalau itu kita ibadah ya Kak ya. Iya. Adik-adik, tungguin Kak Noel mau ganti baju, mau pakai parfum, mau mandi dulu ya. Maaf ya, tungguin bentar ya. Oke adik-adik. Dadah. Shalom teman-teman. Luar biasa sekali hari ini. Kita semua bersuka cita karena kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik buat kami. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorak karena Tuhan baik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan semua buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri. Kita mau olahraga dulu ya. Kita mau olahraga dulu, kita mau gerak-gerakkan tubuh kita biar semua semangat. Yuk semua bangkit berdiri. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Putar bersama-sama, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke goyang dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Putar ya. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama sekarang kepalanya kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke digoyang dan digoyang.
goyang-goyang sambil bertepuk tangan. Tuhan sama bersama. Sekarang lagi tangannya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan goyang-goyang sambil bertepuk tangan. Tuhan bersama-sama, bersama. Bersama-sama, bersama. Bersama-sama. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Kita masih mau belajar tentang pahlawannya Kristus nih, Kak Ega sama Kak Grace ya. Kita mau jadi seperti Daud, walaupun kecil, tapi Daud itu siap jadi pahlawannya Tuhan. Aku ingin seperti Daud yang kecil, pahlawan yang perkasa, yang mengalahkan Goliat yang besar dengan ketapelnya. Katakan aku ingin seperti Daud yang kecil, pahlawan yang perkasa, yang mengalahkan Goliat yang besar dengan ketapelnya. Oh Yesus, Dia pembelaku, Dia penolongku, Dia pelindungku. Oh Yesus, Dia pembelaku, Dia penolongku, Dia pelindungku. Oh Yesus, aku ingin seperti Daud yang kecil, pahlawan yang perkasa, yang mengalahkan Goliat yang besar dengan ketapelnya. Aku ingin seperti Daud yang kecil, pahlawan yang perkasa, yang mengalahkan Goliat yang besar dengan ketapelnya. Oh Yesus, Dia penolongku, Dia pembelaku, Dia pelindungku. Oh Dia pembelaku, Dia pembelaku, Dia penolongku, Dia pelindungku. Oh Yesus, Dia pembelaku, Dia penolongku, Dia pelindungku. Oh Yesus, Dia pembelaku, Dia penolongku, Dia pelindungku. Oh Yesus, oh Yesus. Katakan sekali lagi. Oh Yesus, oh Yesus. Ya, kita semua mau dipakai Tuhan jadi pahlawannya Tuhan. Tapi kita harus yang pertama punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Adik-adik di rumah boleh duduk lagi. Semua boleh tenang. Kita semua mau persiapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Semua katakan, ku cintakan, cintakan selamanya. Yesusku, aku cinta Engkau.
taruh tangan kananmu di dadamu. Biar hari ini kita tidak sekedar ibadah biasa, tapi sungguh-sungguh dari hati kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, aku cinta Engkau Tuhan, aku mengasihimu Tuhan Yesus, aku rindu kepadamu Tuhan, lawat aku di rumahku masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sungguh-sungguh katakan lagu ini. Ku cinta Kau, cinta Kau, cinta Kau selamanya. Yesusku, aku cinta Engkau. Beribadah di rumah, tapi kita mau tetap sungguh-sungguh serius pada Tuhan Yesus. Semua tirukan kata-kata Kak Vinja ya dari rumah. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami juga mau terus mencintai Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami buka telinga kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya adik-adik? Aman kan? Aman dong Kak, baik kan? Baik dong Kak. Oke, di hari ini Kak Pandi mau kasih tahu dulu nih sama adik-adik. 2 bulan ke depan nanti, bulan September dan bulan Oktober, kita akan belajar tentang menjadi prajurit yang siap berperang. Yang siap berperang. Oke adik-adik, kenapa kita harus menjadi prajurit dan siapa prajurit itu? Kak Fani mau tanya dulu nih sama adik-adik, siapa prajuritnya? Ting 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 ting. Prajuritnya adalah kita anak-anak Tuhan. Jadi prajuritnya kita adalah anak-anak Tuhan, itu prajuritnya Tuhan. Ingat ya, prajurit Tuhan adalah kita adalah anak-anak Tuhan. Prajurit Tuhan. Oke adik-adik. Yang kedua, kenapa kita harus berperang? Loh Kak, katanya kita nggak boleh berperang, katanya kita nggak boleh bermusuhan. Kok harus berperang sih Kak? Ya memang betul adik-adik,
kita tidak boleh berperang dan tidak boleh bermusuhan. Tapi adik-adik harus ingat bahwa kita punya musuh loh. Siapa musuh kita? Yaitu tipuan si iblis. Musuh kita adalah tipuan si iblis. Loh, kenapa bukan iblis, Kak? Kenapa harus tipuan si iblis? Ingat adik-adik, iblis sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus loh. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, iblis sudah kalah dan Tuhan Yesus menang. Jadi yang kita lawan sekarang ini adalah tipuan si iblis. Ingat ya, tipuan si iblis. Oke, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana caranya, Kak, kita mau melawan iblis? Caranya yaitu adik-adik harus mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh seorang prajurit. Apa itu, Kak? Yaitu perlengkapan senjata Allah. Benar gak adik-adik? Jadi kita harus mempersiapkan perlengkapan senjata Allah untuk kita melawan tipuan si iblis yang tidak kelihatan, yaitu roh-roh jahat. Jadi tipuan si iblis atau roh-roh jahat hanya bisa dilawan oleh perlengkapan senjata Allah. Oke adik-adik, di hari ini atau di minggu ini kita akan belajar satu perlengkapan senjata Allah. Yang pertama itu berdiri tegap. Kak, bagaimana caranya, Kak, berdiri tegap? Ini berdiri tegap adik-adik. Jadi kita sebagai seorang prajurit Tuhan, sebagai seorang prajurit Allah, kita harus berdiri tegap. Gitu adik-adik, berdiri tegap. Apa artinya, Kak, berdiri tegap? Oke, Kak Pandi kasih tahu artinya ya. Berdiri tegap itu artinya yang pertama, adik-adik itu tetap bertahan dan tidak menyerah. Bertahan dan tidak menyerah. Jadi yang pertama, bertahan dan tidak menyerah. Bertahan dan tidak menyerah. Oke. Bertahan itu artinya adik-adik tetap di tempat, walaupun ada musuh yang datang, adik-adik tetap bertahan. Nah, dan bertahan itu tidak dapat dipisahkan dengan menyerah. Tidak menyerah. Jadi adik-adik kalau bertahan saja tapi akhirnya nyerah, itu sama aja adik-adik. Adik-adik udah kalah dari musuh, adik-adik udah kalah dari tipuan iblis. Jadi adik-adik harus bertahan dan tidak menyerah. Walaupun iblis datang, adik-adik tetap lawan. Nah, gitu adik-adik. Terus yang kedua, berdiri tegap itu apa sih, Kak? Yang kedua itu adik-adik tetap pada posisinya, menjaga posisi, yaitu menjaga posisi. Kenapa harus menjaga posisi, Kak? Karena ketika kita menjaga posisi, kita tetap di dalam posisi kita sebagai seorang prajurit Allah, yaitu dalam kebenaran. Nah, itu yang kedua adik-adik, menjaga posisi dalam kebenaran sebagai seorang prajurit Allah. Oke, yang ketiga, sebagai seorang prajurit yang berdiri tegap, kita harus yang ketiga tetap menjaga kebenaran. Ingat ya, menjaga kebenaran ya. Yang ketiga, menjaga kebenaran. Kenapa, Kak, harus menjaga kebenaran? Supaya kebenaran itu tidak hilang dari kehidupan adik-adik. Adik-adik harus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Di dalam aktivitas adik-adik harus menjaga kebenaran. Tidak boleh lepas dari kebenaran loh adik-adik. Atau adik-adik jangan melepaskan kebenaran dari hidup adik-adik ya. Oke, yang keempat, apa artinya, Kak, berdiri tegap? Yang keempat, adik-adik harus bertekun dalam kebenaran. Ingat, bertekun dalam kebenaran. Kenapa harus bertekun? Karena bertekun adalah sikap yang setiap hari adik-adik lakukan. Jadi kebenaran itu setiap hari adik-adik lakukan. Bertekun melakukan kebenaran sehari-hari, tiap-tiap hari. Oke, jadi persiapan yang pertama tadi yaitu tetap berdiri tegap. Ingat ya, berdiri tegap. Oke, di minggu ini kita akan belajar tentang berdiri tegap. Dan kalau adik-adik penasaran untuk minggu depan,
ada lagi banyak persiapan-persiapan yang harus kita siapkan sebagai seorang prajurit Allah. Kalau adik-adik penasaran, ikuti ibadah minggu depan ya. Oke, kita akan ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di kitab 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Bunyinya, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ulang lagi ya adik-adik. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Oke adik-adik, kita akan selesaikan ibadah kita pada hari ini, pada minggu ini. Tapi sebelumnya itu, Kak Pandi akan ngajak adik-adik untuk kreativitas. Apa kreativitasnya ya? Kita lihat berikut ini. Jadi di hari ini kita akan menggambar seorang prajurit yang berdiri tegak. Jadi seperti ini ya adik-adik. Sekarang kita akan mewarnainya. Oke. Oke adik-adik, akhirnya kita sudah selesai menggambar nih dan sudah selesai mewarnai. Jadi rambutnya harus warna hitam ya, dan celananya harus, jangan harus dong, bisa bermacam-macam warna. Jadi Kak Pandi pilih warna hijau. Kalau adik-adik suka warna biru, warna kuning bisa diganti warnanya ya. Ingat yang diwarnai hanya rambut dan celananya. Kenapa? Karena nanti di sini ada tamengnya, ada pelindungnya, di sini ada zirahnya, di sini ada pedangnya, di sini ada sepatunya. Oke? Jadi gambar ini tidak boleh sampai hilang ya. Gambar ini harus disimpan di tempat yang aman dan jangan sampai rusak. Karena selama 2 bulan ini kita akan menggambar dan mewarnai juga dan menyusun dan akhirnya menjadi seorang prajurit yang siap berperang. Oke? Oke, mantap. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat minggu ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami dengan sempurna dan Tuhan juga menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati keluarga kami. Bapak, Mama, Opa, Oma, Tuhan memberkati. Tuhan juga yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah. Halo teman-teman, Kevino mau menyanyi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Harga
telinganya beslebar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dadah. Hai teman-teman, Kevina mau kesaksian. Waktu pas hari Minggu, Kevina ikut lomba goes. Lalu Kevina itu berdoa sama Tuhan supaya dapat sepeda. Lalu Kevina dapat sepeda. Tuhan kabulkan doa Kevina. Kevina dapat sepeda yang bagus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman. Dadah. Halo sobat kisahnya, sebelum ngobrol ayo kita mulai. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Genap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Kasih sobat Kids Yesus memberkati. Bye-bye. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Roma 15 Roma 15 ayat ayat 1. 1. Kita yang kuat Kita yang kuat wajib wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. 1 Korintus 13 ayat
ayat 13. 13. Demikianlah Demikianlah tinggal tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih dan yang paling besar di di antaranya antaranya ialah kasih. 15 ayat 1 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Roma 15 ayat 1 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Roma 15 ayat 1 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Roma 15 ayat 1 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Shalom Super Kid, ayat hafalan hari ini adalah Roma 15 ayat 1 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Thank you Super Kid, bye bye. Shalom Super Kid. Halo Super Kid. Ayat hafalan hari ini Roma 15 ayat 1 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Terima kasih Super Kid. Bye bye. Roma 15 ayat yang ke-1 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Roma 15 ayat 1 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. 1 Korintus 13 ayat 13 demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Roma 15 ayat 1 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Ayat hafalan hari ini adalah Roma 15 ayat 1 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dalam Super Kids hari ini terima tawamu ini. Ayo kita mulai Roma 15 ayat 1 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Terima kasih Super Kids, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Roma 15 ayat 1 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Roma 15 ayat 1 kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan
kita diri sendiri. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Terima kasih teman-teman. Dadah.